Atta itu pribadi yang bermusyawarah. Karena dia terbiasa bermusyawarah dengan saudara-saudara. Apapun itu. Jadi dia di keluarga kecilnya pun bermusyawarah. Kalau di lingkungan kerja gimana? Atta ini seperti apa di lingkungan kerja gitu? Dan orang-orang yang kerja bareng sama Atta ini gimana? Jadi acuan Perasaannya. dia tuh, jadi acuan. Frontman. Pemimpin. Iya, jadi acuan. Dalam keluarga dia sebagai kakak. Iya, dalam kerja di dia keluarga kecilnya, di keluarga pribadinya dia sebagai bapak. Kalau di tempat kerjanya dia sebagai pemimpin. Iya, frontman. Ya kita lihat suksesnya tuh, bukan abal-abal suksesnya tuh. Diakui atau tidak, karena ada dia itulah justru bermunculan akhirnya. Iya betul. Kan gitu, itu sudah jadi contoh. Kalau aku pribadi ya kita dan multi talenta. Ya iyalah. Kalau aku pribadi mah harus kita apresiasi ya. Betul. Aku kadang heran, ada aja penilaian miring tuh kan orang-orang. Iya. Aneh kau, orang kreatif sukses tuh contoh. Bukan harusnya bertanya ya. Bertanya gimana sukses. Iya. Gitu. Bertanya gimana caranya. Atta itu pribadi yang tidak terkontaminasi oleh pendapat, oleh penilaian orang lain, tidak terkontaminasi. Ya aku, kalian. Kalau fansnya gimana perasaan fansnya Atta Halilintar? Mayoritas senang karena dia kreatif itu, Gi. Karena dia sukses di usia muda gitu. Kan dia sukses sebelum menikah malah kan? Iya. Iya. Habis itu dia menikah pula dengan anaknya musisi. Ya gimana? Salah satu pernikahan yang disiarkan di. Iya, salah satu pernikahan terbesar kan. Pernikahan artis yang besar kan. Ya mau, aduh kalau aku pribadi ya mesti dicontoh. Nah kadang-kadang kita ini kan lebih jahil ke kekurangan seseorang kan. Nggak tahu terbuat dari apa mental kita nih. Pokoknya paling suka lah nyari kejelekan. Mules kalau ngeliat orang senang. Salah satu laki-laki yang jelas dalam tujuan hidup. Karena jarang laki-laki jelas dalam tujuan hidup. Jarang sekali. Sehingga pasangannya bertanya mau apa sih gitu. Aku tuh tidak bisa banyak bahas dia tuh. Intinya dia salah satu anak bangsa yang sukses dalam kehidupannya. Salah satu anak bangsa yang kreatif. Salah satu anak bangsa yang selalu ingin membangun dirinya menjadi bernilai. Salah satu anak bangsa yang bermental juang. Salah satu anak bangsa yang tidak tangan di bawah. Jadi berhasil karena kerja keras. Bukan berhasil karena menjilat. Kan kadang-kadang banyak juga kan yang berhasil karena menjilat kan. Enggak, kadang-kadang sih. Ya aku dihalusin aja gitu biar terlihat sopan gitu. Ya tak banyak harus bahas dia tuh. Di keluarganya menurutku adem-adem aja. Kenapa aku bahas? Sebenarnya bukan karena ada apa, tapi sebagai ini pantas dijadikan influence, pantas dijadikan motivasi, idola untuk kesuksesan. Nah, dia tuh cocok tuh disebut artis. Dan yang Ferry Koboy jelaskan ini adalah yang harus dicontoh oleh kalian yang mengidolakan Atta Halilintar. Nah, dia pantas disebut artis karena menginfluence, menyemangati. Dia kan memang sukses. Bukan karena orang tuanya apa, tapi karena memang pribadinya. Pribadi kreatif. Satu lagi dia pribadi yang tidak genit. Nah itu penting itu. Laki-laki yang tidak genit menurutku. Itu. Menikah ya fokus menikah. Nah itu jarang itu. Jarang itu. Apalagi sekali. Sukses gitu. Iya.
Serius yang aku rasakan dia bukan Biasanya kan kalau laki-laki sudah punya ini dan uang itu, banyak ya, hidupnya sudah mapan. pasti kiri kanan kan. Iya. Tapi yang lo lihat Atta bukan Nggak. pribadi yang genit. Enggak, bukan pribadi, bukan laki-laki yang bukan. Ya pribadi bapak kebapaan. Jantan, laki-laki gitu. Nah, kan kalau laki-laki itu nggak genit. Kalau cowok, Nah, tamat. kalau laki-laki itu kan kategori laki-laki itu adalah laki-laki dalam kurung pemimpin gitu. Bisa disebut pemimpin itu adalah laki-laki, bukan cowok. Dan enggak genit yang aku rasakan, enggak. Pokoknya gimana hidup ini sukses, benar, maju, bernilai. Nah itu yang penting tuh, yang harus digarisbawahi. Enggak dia, menurutku, enggak yang aku rasakan. Sama itu kayak bapaknya. Maka bapaknya sukses. Pokoknya laki-laki itu pasti sukses kalau nggak genit. Pasti itu syarat mutlak biar tiap laki-laki itu sukses, jangan genit. Ah, itu jarang. Kalau papanya, Karena biasanya yang paling berat itu ketika laki-laki menghadapi perempuan di kondisi lagi sukses, dia enggak. Pasti kan banyak banyak yang mendekati, banyak yang suka. Dia dengan Aurel itu ya benar-benar karena perasaan, bukan karena ini dan itu. Dan akur. Enggak genit. Dan itu syarat mutlak kalau mau maju sebagai laki-laki. Kalau mau sukses jangan genit. Kan kelemahan laki-laki itu di situ kebanyakan. Dia enggak. Nah itu tuh harus dikagumi itu oleh para fansnya. Ditanamkan dalam hati. Ya, jadi laki-laki jangan genit. Buat cowok-cowok ya, buat yang laki-laki yang ngefans sama Atta Halilintar, satu, jangan genit. Iya, jadi ada berarti penyebab suksesnya Atta. Pertama dia kreatif. Yang kedua mau berproses. Yang ketiga komit, konsisten. Yang keempat nggak genit. Nah itulah kiat-kiat suksesnya Atta Halilintar. Sebenarnya yang paling penting jangan genit sih. Karena kehancuran laki-laki itu karena kegenitannya. Betul. Diakui atau tidak? Kehancuran laki-laki karena kegenitannya. Jadi karena genit jadi nggak kreatif. Karena genit jadi skillnya nggak terasa. Jangan nakal jadi laki-laki itu. Nakal dalam tanda kutip ya. Ya. Kalau nakal sebagai laki-laki yang begajulan, gitu nah itu laki-laki. Begajulan ya betul. Tapi jangan pernah jadi laki-laki yang nakal dalam tanda kutip. Perempuan. Ya sama perempuan jangan. Itu siapapun laki-laki yang nakal sama perempuan itu pasti lambat laun akan hancur. Nah Atta tidak. Sama kayak adiknya Tori, enggak itu. Dan adik-adiknya juga begitu. Enggak, iya itu salutnya. Nah, bagi yang nggak mau mencontoh, kok bisa ya? Gitu pasti pertanyaannya. Tapi bagi gue tuh itu pedoman loh. Serius, pedoman. Punya saudara. Pasti semua orang pengen sukses ya. Tapi yang dipikirin tuh suksesnya aja. Perjalanannya nggak dipikirin. Betul. Justru hal-hal yang tadi lo sebutkan hal-hal yang sederhana. Sederhana tapi menentukan. Ya, penentu. Enggak sih dia nggak genit menurutku. Yang aku rasakan itu yang paling penting jadi laki-laki itu. Pertama jangan genit. Iya. Kalau laki-laki itu siapapun laki-laki yang tidak genit,
semua hal yang bernilai di dirinya itu pasti jadi sesuatu. Kalau nggak genit akhirnya jadi kreatif. Ya, akhirnya bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau udah genit abis tuh. Dan laki-laki yang tidak genit pasti menghargai pasangannya. Nah, salah satunya Atta Halilintar itu. Jadi wajar, dia hebat, dia sukses. Dia sukses sih. Ukuran hebat kan kita nggak ngerti. Iya, ya. Tapi kalau sukses, ya emang dia sukses. Harusnya dijadiin contoh dan semangat untuk supaya sukses juga kan gitu. Jangan sibuk iri dengki aja. Di bidang masing-masing. Ya di bidang masing-masing, tidak perlu jadi YouTuber juga kan. Itu aja lah kayaknya. Jadi kesimpulannya, pertama dia kreatif, yang kedua karena dia mau berproses, yang ketiga dia komit, dan itu semua bisa dia lakukan karena dia bukan laki-laki yang genit. Bukan laki-laki yang nakal dalam tanda kutip ya. Nah, itulah penyebab dia hebat. Karena ibu bapaknya itu memberikan contoh. Idola buat anak-anaknya. Keren. Sehingga tidaklah salah, keluarga besar mereka itu hebat semua. Yang kedua, kalau keluarga Halilintar itu menurutku keluarga yang gotong royong. Gotong royong itu bisa terjadi kalau tidak ada iri dengki satu sama lain. Iri dengki itu tidak akan terjadi kalau ibu bapaknya tidak membeda-bedakan anaknya. Nah, itulah keluarga Halilintar dan Atta Halilintar. Itu menurutku. Semoga saja apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi contoh buat yang mendengar maupun fansnya. Amin, amin, amin. Apresiasilah siapapun yang sukses di bidangnya. Apresiasilah siapapun yang berproses dalam perjuangannya. Apresiasilah dengan sebaik-baiknya orang-orang yang berskill. Dan jadikan semangat untuk supaya kita menjadi orang yang sukses juga. Jangan pernah menyibukkan diri untuk cari kekurangan orang, kelemahan orang, menjelek-jelekan orang. Karena kalau mulutmu kau gunakan untuk menjelek-jelekan orang, hatimu kau gunakan untuk menjelek-jelekan orang, lambat atau cepat hidup kita akan hancur. Itu pasti. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mencari kejelekan atau aib seseorang. Sama aja itu makan bangkai saudaranya sendiri. Sukses buat Atta Halilintar. Selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin. Diberi kesehatan. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dan saya apresiasi setinggi-tingginya buat Atta Halilintar dan keluarga kecilnya. Dan juga saya apresiasi setinggi-tingginya buat keluarga besarnya. Karena jarang dalam sebuah keluarga besar terjadi kekompakan. Jarang sekali dalam sebuah keluarga besar tidak ada iri dengki. Betul. Dan jarang sekali dalam sebuah keluarga besar ada yang namanya satu kesatuan. Satu sama lain. Sekali lagi sukses buat kalian semua. Dan dimanapun kalian berada selalu dalam ridhonya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Oke. Ya. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy, kita ketemu lagi di tema selanjutnya.